Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, apakah Anda masih ingat yang namanya Alfian Tanjung? Atau orang menyebutnya Ustadz PKI. Kenapa dia dipanggil Ustadz PKI? Karena di semua ceramahnya, di mana-mana ceramah, lain tempat ataupun lain suasana, ceramahnya pasti membahas soal PKI, menuduh orang PKI membabi buta. Semua orang dituduh PKI. Jangan-jangan si Alfian Tanjung sendiri ya, si Alfian Tanjung sendiri yang PKI. Karena kok nggak mungkin sekali seorang ustadz ceramahnya hanya soal PKI. Ternyata kedalaman ilmu agamanya masih cetek. Nah, di dalam video ini ada ustadz muda ya, nan cerdas, menantang Alfian Tanjung untuk berdiskusi tentang kitab-kitab kayak kitab kuning dan kitab-kitab lainnya. Ini kelas berat ini yang nantang ini. Berani nggak si Alfian Tanjung nih? Jangan cuma sekitar PKI aja kalau ceramah. Coba perlihatkan kedalaman ilmu agamanya kepada publik. Ayo. Ini mumpung ada yang nantang ini. Ayo, tanggapi saja ini. Mumpung ada yang nantang ke Anda, wahai Alfian Tanjung, terima tantangannya. Ini anak muda ini menantang Alfian Tanjung berdiskusi soal kitab-kitab seperti kitab kuning dan kitab-kitab lainnya. Disinilah akan kelihatan seberapa kedalaman ilmu agama si Alfian Tanjung. Tapi yang jelas, setiap ceramah nggak ada kedalaman agamanya. Paling-paling yang diceramahkan adalah menuduh si A PKI, si B PKI, si C PKI. Ya itu tadi, jangan-jangan Alfian Tanjung sendiri yang PKI ya. Untuk itu ayo kita lihat bersama video berikut ini. Adalah untuk Alfian Tanjung, langsung saja tanpa basa-basi saya tantang Anda ya, baca kitab ya. Anda kan mengutip ayat tuh ketika berbicara tentang Kang Deddy Mulyadi ya, Al-Baqarah 208, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Saya tantang nih. Anda juga mengutip ayat yang lain ya, innad-dina 'indallahil Islam. Ini ada tafsir Jalalain, ada tafsirnya Syekh Nawawi Al-Bantani, ada tafsir Ibnu Katsir, ada juga di sini tafsir Ar-Razi ya. Mau tafsir Qurtubi pun ada. Kalau masih kurang kita tambah lagi. Jadi nggak mau banyak-banyak bacot saya untuk menanggapi model kayak begini. Ya. Dia mengaku Islam tapi menggunakan cara-cara kotor dengan Islam. Ya bagaimana tidak, ini Alfian Tanjung dengan temannya. Apa coba bilang ketika berbicara Kang Deddy Mulyadi dengan pendukungnya? Musuh-musuh Islam lah. Coba Anda bayangkan. Apakah itu bukan sesuatu ya? Coba definisi Islam apa? Kapan seseorang disebut sebagai Muslim? Ketika dia bersyahadat, ketika dia melaksanakan sholat, ketika dia zakat, ketika dia berpuasa, ketika dia naik haji. Itu rukun, Pak. Yang dimaksud jangan bawa-bawa agama ke dalam ruang politik itu. Agama dijadikan sebagai alat untuk kepentingan. Tanpa saya menjustifikasi Anda melakukan. Ini saya masih baik statementnya ya. Udah, makanya baca kitab aja. Baca kitab. Tapi jangan bawa terjemahan. Harus bersaudara nahu sorofnya. Ya, ini yang nonton nih. Yang nonton nih, share linknya ke Alfian Tanjung. Ya, share linknya. Atau ke teman-temannya, ke kru-krunya. Saya nggak bercanda, silakan mau live. Kalaupun ada netizen yang mau memfasilitasi, silakan. Ini khusus ya, saya buat tantangan. Yang lain udah nanti dulu. Khusus buat Alfian Tanjung. Kita simak dulu ya hal-hal yang disampaikan oleh Alfian Tanjung, betapa luar biasa. Silakan. Ya lucu juga sih Bu Alfian, karena kan waktu itu Bu Alfian membuat video ajakan ya Bu Alfian untuk menghadiri pendidikan politik yang ke-30, seingat saya Bu Alfian. Nah, kita memang di pembahasan itu membahas fenomena
Ridwan Kamil yang begitu awalnya dicintai lah bahasanya gitu, dicintai masyarakat sosmed, tiba-tiba hancur banget. Kemudian tiba-tiba ada sosok Deddy Mulyadi yang dimunculkan. Nah ini fenomena ini kan kita membahasnya musuh-musuh Islam kok bisa seenaknya gitu Alfian, menghancurkan seseorang, menaikkan seseorang. Lalu pertanyaannya kapan umat Islam bisa mempersiapkan? Nah inilah yang menjadi trigger bagi pendukung dukun Bu Alfian. Langsung ingin saya tanyakan gini Bu Alfian, narasi yang mereka munculkan ketika mereka menghina Bu Alfian atau membuli Bu Alfian, kalau Bu Alfian baca narasinya sama Bu Alfian. Jangan bawa-bawa agama, jangan jual agama, jangan campur adukan agama dengan politik. Artinya kan kita diajak lagi ke zaman dahulu atau zaman jahiliyah. Mungkin respon awalnya, silakan Bu Alfian. Ya, saya ingin juga merespon awal tentang pendidikan politik yang ke-30, kita langsungkan tanggal 16 bulan Maret tahun 2025. Pendidikan politik Islam ini merupakan sebuah langkah sadar untuk melakukan akselerasi pemahaman terhadap kenapa kita berpolitik. Tiis banget, banget tiis. Dan kita juga, terutama kaum muslimin yang mayoritas, kita punya hak untuk berpolitik. Itu yang pertama. Netizen, respon daripada penonton channel Ustadz Alfian Tanjung, kalau menurut saya juga berusaha untuk membaca keseluruhannya, itu kok satu irama ya, satu irama yang akhirnya Anda bukan menyoal saya yang dianggap mungkin kurang berkenan, tapi lalu kok jadi offset gitu. Jadi Anda jadi anti karena nilai untuk berpolitik. Nah itu disebut dengan kelompok la ilmaniyah atau kelompok sekuler. Secara ideologis disebut sekulerisme. Menurut Ustadz Tengku Zulkarnain, orang-orang sekuler itu, orang-orang penganut paham sekulerisme itu, Bung Kameramen, dikenal, diartikan oleh beliau sebagai orang-orang yang telah murtad. Catat ya, menurut Ustadz Tengku Zulkarnain, Allah yarham, almarhum. Jadi beliau telah menyatakan dengan terbuka di beberapa kesempatan, kaum sekuler itu adalah kaum yang murtad dari prinsip-prinsip tauhid Islam. Nah ini akhirnya, jadi ketika Anda menyerang, katakanlah memfeedback, jangan bawa-bawa agama, jangan campur adukan politik dengan agama, berarti Anda lupa ada firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 208. Iya. Ya ayyuhallazina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Itu satu. Dalam surat Ali Imran ayat 19 juga dikatakan, inna dina indallahil Islam. Agama yang diterima di sisi Allah hanya Islam. Jadi ketika disebut dengan yang diterima hanya Islam, berarti yang selain Islam Anda tidak perlu diterangkan lagi oleh saya. Anda paham kalau Anda Muslim. Nah, persoalannya menurut saya, Bung Kameramen, respon-respon seperti ini kok menurut saya malah persis betul sama dengan yang keluar oleh buzzer-buzzernya Mulyono. Oke, bagaimana menurut Anda? Ada beberapa kata yang saya catat ya. Coba saya tanya, kapan seseorang disebut Islam? Ketika disebutkan musuh Islam, ketika disebutkan kita sebagai Muslim, kita itu siapa? Apa saya? Ya udah, makanya kalau organisasi paling Islam kita debat kita aja udah. Siapa yang paling Islam? Orang-orang kayak gitu tolol, langsung ajak debat guys. Ya dukun katanya. Apa dukun? Apa bukti bahwa dukun itu? Mulut kotor seperti itu. Ya pokoknya saya nggak mau tahu orang-orang di sini. Saya nggak mau banyak bacot ya. Capek mulut saya. Alfian Tanjung itu udah tua usianya kan. Udah, jangan malu-maluin. Usia tua ini lawan bocil nih. Aduh, baca kitab. Ya ini bukan reaksi sombong. Tapi ketika saya mendengar musuh-musuh Islam, kalau ini dibiarkan Pak, khawatir korbannya umat-umat awam. Kalau ingin memberikan kritik, berilah kritik yang mengedukasi, bukan dengan cara-cara seperti itu. Bahwa betul kemudian agama dalam hal ini masuk dalam ruang politik, tapi agama itu dipergunakan sebagai untuk memberikan moralitas, untuk memberikan nilai. Yang sebetulnya politik pun ini memiliki nilai, ditambah dengan agama oleh pelaku agama yang baik, itu akan menambah nilai. Ketika masuk dalam ruang politik praktis, ketika masuk dalam ruang politik apapun, pergerakan apa namanya,
tergantung bagaimana orang membawanya. Ingat kata Ibnu Sina, kita diuji dengan sekelompok orang yang menganggap bahwa hidayah Tuhan tidak turun kepada selain kelompok mereka. Ya, jadi jangan ngerasa si paling Islam, bahwa seolah-olah begini ya, seolah-olah dia ngomong begini, orang yang mendukung Deddy Mulyadi atau Kang DM atau Kang Deddy Mulyadi itu ada kelompok dukun, itu adalah kelompok musuh Islam. Seolah-olah di kelompok mereka itu adalah kelompok Islam. Jadi kok sekat-sekat, kan itu bajingan namanya kalau memang pikirannya seperti itu. Tapi bukan hal yang muskil, bukan hal yang mustahil, bukan hal yang mengejutkan kalau orang-orang akan berpikir seperti itu. Ya, jadi saya nggak mau panjang-panjang. Dari ayat-ayat yang dikutip oleh Alfian Tanjung, juga kemudian cara dia membranding dirinya sebagai ustadz. Oh, ustadz kan? Ya, ustadz debat. Ya. Siap saya kitabnya. Kalau kurang saya ambil di rak, ya. Rak saya dekat sini. Atau saya ambil di pondok. Ya, kalau jumlah kitabnya kurang, kita bahas tafsir ya. Dari statement ayat yang Anda baca itu, dan bagaimana kemudian agama ketika dipertemukan dengan politik seputar itu. Tapi jangan pakai kitab terjemah, itu nggak boleh, harus dibaca nih kalau ngobrol. Kita baca nahunya, kita baca sorofnya. Ya, kalau perlu kita setiap harokatnya kita i'rab, bawa alfiahnya silakan, bawa jurumiyahnya silakan. Ini kan berbicara keislaman supaya komprehensif. Bahwa boleh mungkin bisa pakai terjemah, bisa, tapi enggak. Ini kan konteksnya si paling Islam kan. Ya, kita bicara si paling Islam. Kalau ada model begini saya berani nantang nih. Ya, saya tuh jarang menantang teman-teman. Nggak pernah, bukan tipe penantang juga, karena saya tahu diri juga orangnya. Nggak ngerasa ahli juga. Tapi kalau model Alfian begini saya berani. Kenapa? Karena sikap arogannya udah, saya nggak mau belajar nanti, mau ngalek, mau saya. Kalau buat ngadepin orang begini, ya saya malas debat itu sebenarnya karena malas nalek. Penalek itu malas mutolaah. Ya, ngoprek-ngopreknya saya harus baca ulang lagi, harus ini lagi, harus inget-inget lagi. Mageran orangnya saya. Tapi kalau untuk begini, sudah begini omongnya, saya siap untuk mutolaah sebelum debat. Ya, saya siapkan kitab nih. Tolong, saya nggak bercanda. Tolong ini teman-teman yang punya link akses ke Alfian Tanjung, kirim. Siapkan kapan, balas pakai konten, saya tunggu. Tanpa mengurangi rasa hormat, wallahu huwal muwaffiq ila aqwamit thoriqin. Salam cinta dan untuk semuanya, untuk NKRI tercinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.